sabda la tusahib ila mu'min wa la ta'kul maka ila tati. Jangan berteman kecuali orang yang beriman, orang yang bertakwa, dan jangan makan makanan Anda kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, ini karena orang yang baik biasanya kalau kita jamu itu juga ada balas budi, itu pasti. Salah satunya adalah peduli. Salah satu ya rata-rata kalau kita bertamu karena nggak tahu itu suka berdoakan atau biasa aja pamitnya. Izin pamitnya biasa berdoakan. Biasa kan izin pamit waktu berkumpul sudah terlakukan kayak itu biasanya. Cara yang tidak mendoakan. Makanya kalau kita punya teman-teman yang baik, punya teman-teman yang bertakwa, yang mereka punya ilmu, kalau mereka datang bertamu ke rumah kita, pasti akan keluar. Pasti akan keluar. Ini sebagai materi pemulangan. Jadi materi kemarin kita sama. Persis ya gitu ya. Ada penjaga. Ya mudah-mudahan dengan sering diulang menjadi lebih paham ya. Oke. Mungkin kita buka sesi diskusi mungkin dari ada yang ditanyakan sembari menunggu waktu berbuka karena masih ada 10 menit kan. Silakan. Demikian tadi pengajian sore yang telah disampaikan oleh Ustaz Arifin dengan tema adab bertamu, baik itu sebagai tamu maupun sebagai tuan rumah. Mungkin ada pengalaman pribadi yang telah dilakukan, telah ditemui pada saat kita bertamu dan pada saat kita menjadi tuan rumah. Mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin untuk ibu-ibu. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana selaku tuan rumah untuk melayani orang yang bertamu seringkali selama berusahakan? Pengalaman pribadi. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana sikap tuan rumah tatkala kita kedatangan tamu yang cukup sering tergawe bosan dan jenengan maling maka di dalam ajaran yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membahas tentang seberapa rutin dan seberapa sering orang itu dianggap sebagai tamu. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa baik tamu itu datangnya sering dan membosankan ataupun tidak itu dianggap sebagai tamu yang pertama. Jadi tetap kita muliakan. Kemudian kalau kita merasa tidak nyaman, maka kita juga diperbolehkan untuk memberikan nasihat. Nah ini solusinya. Jadi yang pertama, sekalipun tamu itu ingin kita itu berkenan, tetap itu adalah tamu. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita merasa tidak nyaman, maka kita beri nasihat. Kita beri nasihat. Pokoknya kita sampaikan, Apunten, mohon maaf, dengan tidak mengurangi rasa hormat ya. Tentunya ya kami tidak nyaman dan tidak tapi nggak boleh kita maknanya hati kita usir sampai pun yang saya umum kalau tamu itu adalah orang yang minta-minta ke rumah kita itu nggak boleh kita hargai kita usir itu nggak boleh ya tetap kita muliakan mereka mau kita ngasih ataupun tidak ngasih mereka adalah tamu kita. Syukur kita bisa memuliakan mereka dengan tidak jauh. Tapi kalau tidak, boleh minimalnya bahkan hukum yang haram nggak boleh kita hargai, nggak boleh kita usir mereka.
lagi adalah silaturahmi kadang-kadang berakhir atau ada tambahan dengan gibran atau cerita baikkan sebagian orang gimana? Kejadian silaturahmi tapi ujung-ujungnya akhirnya dan hubungan itu di masyarakat kita kayak gitu pengajian juga ramai sendiri bumbu ya bumbu jadi pertanyaan begini Bu, bagaimana kalau ada acara silaturahim tapi nanti baik di tengah-tengah ataupun di akhir kegiatan tersebut ada hibahnya, ada hibahnya. Kita hadir atau tidak? Tetap hadir silaturahim. Kemudian yang kedua, sikap kita adalah pertama tidak boleh ikut di grup. Yang kedua, kalau mampu kita beri nasihat. Yang ketiga, jika kita tidak mampu, maka kita kalau acaranya sudah selesai ya izin pamit. Seperti itu. Ya. Jadi yang pertama tetap datang di acara silaturahim tersebut. Yang kedua, tidak boleh ikut himpunannya. Yang ketiga, beri nasihat kalau mampu. Yang keempat, kalau tidak mampu izin. Oke, seperti itu. Terima kasih. Dari saya sekarang Pak Ustaz, apakah ada hadisnya bahwa katanya ketika tamu datang membawa berkah dan ketika tamu pulang membawa dosa-dosa. Itu satu. Yang kedua, mengapa sampai terjadi di dalam surat Al-Baqarah surat ke-80 ayat 1 sampai 11 mungkin Rasulullah SAW bisa bermuka masam ketika ada tamu Abdullah bin Umi Maktum sampai dikubur oleh Allah. Nah, ini bagaimana bisa sampai terjadi surat tersebut, mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk pertanyaan pertama, apakah ada hadisnya yang menjelaskan bahwa kalau ada tamu datang berarti membawa keberkahan, kalau tamu pulang akan menimbulkan dosa? Ya, itu sempat saya coba cari. Nah, di beberapa artikel dimunculkan, tapi sejauh ini ya keterbatasan kami belum mendapatkan hadis yang sahih yang menjelaskan kalau tamu datang membawa berkah, kalau tamu pulang membuka dosa. Kalau alam bisa secara hadis kami belum mendapatkan hadis yang sahih. Tapi mungkin ada. Kemudian pertanyaan kedua berkenaan dengan kisahnya Abdullah bin Maktum yang datang dengan pembahasan kalau tidak disambut sebagaimana seharusnya oleh Nabi SAW, justru disambut dengan umat masa. Ya, untuk bisa memahami sebab turunnya ayat ini adalah kita melihat asbab wujudnya, kronologinya. Ya, sebab diturunkannya surat ini. Jadi secara ringkas, sebab diturunkannya surat ini adalah pada waktu itu Nabi SAW lebih fokus sebenarnya di belakang. Mas, babak yang di belakang, halo. Coba bisa diam. Atau gantian jadi ustaz sini. Sini Mas, maju Mas. Jadi yang suaranya paling kencang sini. Dapat hadiah nih, bagian saya buat jenengan. Monggo. Ayo maju. Ya, sedikit menghormati orangnya. Baik. Jadi, Bapak Ibu Rahmatullah, sebab turunnya ayat tadi adalah Nabi SAW ingin fokus
kepada para pembesar, para tokoh. Karena beliau melihat kalau tokoh ini bisa didakwai dan menerima Islam, berarti nanti kan tinggal rakyatnya, tinggal pengikutnya, gitu. Sehingga beliau lebih konsen dakwahnya kepada para tokoh tersebut. Kemudian datanglah Abdullah bin Umi Maktum tadi, orangnya sudah sepuh, Yun Sewu, penglihatannya sudah bagus, kemudian secara strata sosial miskin, kayak gitu ya. Maka begitu datang mereka mencoretkan dicuekin. Maka Allah berkata bahasa berkawala dan jangan nama dan seterusnya. Seperti itu kronologinya seperti itu. Oke. Jadi dari kronologi tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam kita menyampaikan ilmu itu tidak ada pilih kasih. Makanya pengajian itu kan nggak dipilih-pilih kan gitu. Sehingga mobil kan ada ya sing pelaku beri kan ya. Siapa yang datang Ustaz? Silakan dulu ya. Ada di rumah kan? Itulah pengajian seperti itu. Dan agama kita agama yang luar biasa. Yang dilihat adalah dari sisi takwanya, bukan dari sisi strata sosial. Jadi ada